Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Jadi di sini kami di kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aspek studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nyomaniko Prananta. Yang kedua Newayang Devita Karisma Putri. Yang ketiga Raida Ditana Supanana. Dan yang terakhir ada Nika Teknia Apriantini. Adapun sebab materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis. Yang kedua ada ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Yang ketiga manfaat studi kelayakan bisnis. Yang keempat ada aspek studi kelayakan bisnis. Dan yang terakhir ada pentingnya studi kelayakan bisnis. Materi pertama akan dibawakan oleh pembicara pertama. Kepada pembicara pertama saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Reddy Chandra Supananda, absen 16. Di sini saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Pengertian menguntungkan, berhasil atau layak, ada yang menafsirkan dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian arti sempit biasanya pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Pengertian dalam arti luas biasanya pemerintah atau lembaga non-profit di samping manfaat ekonomi masih ada manfaat lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang kedua, tujuan diadakannya studi kelayakan bisnis. Dengan ringkas, kita bisa mengatakan bahwa tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang cukup besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Yang ketiga, hubungan antara studi kelayakan bisnis dengan disiplin ilmu lainnya. Studi kelayakan dibangun dari disiplin ilmu lainnya. Tanpa sumbangan ilmu lainnya, studi kelayakan tidak mungkin ada. Studi kelayakan merupakan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan ekonomi, dan studi kelayakan dilengkapi dengan berbagai alat bantu yang berasal dari disiplin ilmu lain. Sebagai contoh, misalnya untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat diterima pasar atau tidak, teori dan ilmunya ada di manajemen pemasaran. Barang dan jasa yang dihasilkan apakah sudah diproduksi secara efektif dan efisien bisa dipelajari di manajemen operasi. Apakah bisnis yang akan dijalankan menguntungkan atau tidak. Manajemen keuangan menyediakan perhitungan proyeksi laba, arus kas, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Yang keempat, lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Pembuatan studi kelayakan digunakan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang berbeda. Masing-masing pihak yang memenuhi kepentingan serta sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu investor. Pihak yang menanamkan dana dalam suatu proyek tentunya akan lebih memperhatikan prospek usaha tersebut. Prospek di sini dimaksudkan keuntungan beserta risiko investasi. Gambaran prospek ini sedikit banyak tercermin dari suatu studi kelayakan bisnis. Yang kedua, kreditur atau bank. Pihak kreditur atau bank memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan. Mereka mengharapkan bunga plus angsuran pokok dibayarkan tepat waktu. Yang ketiga, pemerintah. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Nia Apriantini, absen 32, sebagai pembicara kedua akan memaparkan materi terkait dengan tahap penyusunan studi kelayakan bisnis dan manfaat studi kelayakan bisnis. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai tahap penyusunan studi kelayakan bisnis. Tahap studi penyusunan kelayakan bisnis yaitu yang pertama identifikasi kesempatan usaha, yang kedua yaitu perumusan, yang tiga melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, dan yang keempat yaitu melakukan pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat suatu studi kelayakan adalah yaitu yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek atau bisnis, yang kedua cara kegiatan proyek atau bisnis dilakukan, yang ketiga yaitu evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan terhadap keberhasilan suatu proyek atau bisnis, yang keempat yaitu sarana yang diperlukan oleh proyek atau bisnis, yang kelima yaitu hasil kegiatan proyek atau bisnis tersebut, dan yang keenam yaitu akibat atau dampak baik yang bermanfaat atau tidak dari adanya proyek atau bisnis tersebut. Adapun perbedaan intensitas studi kelayakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan, yaitu yang pertama,
besarnya dana yang ditanamkan atau diinvestasikan. Yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek atau bisnis. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek atau bisnis. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu memperkecil risiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Yang kedua yaitu mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis tersebut. Dari hasil analisis tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini Gani Wanita Karisma Putri, absen 10 sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manfaat studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, dari manfaat studi kelayakan bisnis yaitu melancarkan pelaksanaan bisnis. Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program serta kebijakan yang memberikan keuntungan serta kerugian bagi perusahaan. Yang keempat, yaitu mempermudah melakukan pengawasan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Melalui hasil analisis studi kelayakan bisnis, pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan tersebut. Yang kelima, mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan bisnis, tidak dapat dipungkiri jika terkadang terjadi masalah maupun penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat terwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan bisnis. Informasi dari laporan hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian pebisnis dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat dan cepat. Materi selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ada 5 jenis aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama ada aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan bisnis adalah aspek hukum atau legalitas ini. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan suatu perusahaan. Yang kedua, ada aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mengaruhi adat dan istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, yang dianalisis yaitu bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan tersebut berdiri. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki peluang yang besar di pasar. Yang keempat, ada aspek manajemen. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek ini memiliki cakupan yang paling luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut masuk ke dalam aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang kelima, ada aspek keuangan. Aspek keuangan menjadi hal yang menentukan kelancaran suatu bisnis perusahaan. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika ingin melakukan perencanaan bisnis dapat berhasil secara tepat dan matang. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pentingnya studi kelayakan bisnis. Nah, kondisi lingkungan bisnis yang dinamis serta persaingan yang ada membuat para pelaku bisnis tidak cukup jika hanya mengandalkan pengalaman saja dalam memulai usahanya. Para pelaku bisnis dituntut untuk melakukan studi kelayakan atas ide bisnis yang akan dijalankan. Dalam studi kelayakan, kita memperhatikan semua aspek agar dapat melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, secara umum,
Studi kelayakan bisnis akan memberikan dampak bagi para pelaku bisnis agar yang pertama dapat menilai dan melihat bagaimana prospek bisnis secara sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua dapat menilai bisnis dari berbagai pengaruh baik aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga dapat menilai berbagai bentuk risiko pada bisnis secara komprehensif. Dan yang terakhir dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, studi kelayakan bisnis tak hanya dibutuhkan oleh pebisnis saja, tetapi juga diperlukan oleh pihak lainnya. Seperti yang pertama, pelaku bisnis atau manajemen perusahaan. Pelaku bisnis atau manajemen perusahaan menjadikan studi kelayakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Apakah ide bisnis tersebut dapat dijalankan atau tidak? Jika hasil yang didapatkan dari studi kelayakan nyatakan layak, maka pelaku bisnis atau manajemen akan menjalankan ide bisnis tersebut. Dan yang kedua, investor. Studi kelayakan bisnis oleh investor dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Jika hasil studi kelayakan menunjukkan ide bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan, maka investor akan memiliki ketertarikan dalam menanamkan modalnya. Begitupun juga sebaliknya. Nah, yang terakhir, kreditur. Sama halnya dengan investor, studi kelayakan bisnis digunakan oleh kreditur untuk menilai apakah pelaku bisnis layak untuk diberikan kredit. Karena dengan pemberian kredit ini, maka kreditur berharap memperoleh keuntungan. Baik, sekian presentasi dari saya.